Ingkang tansahipun mulyakaken dening Allah. Langkung rumiyin sepida semoga kita puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kalenggahan dalu punika kita sedaya saged sareng-sareng kempal manunggal muwajahah. Aparingan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan kasugengan. Wonten katalumpen sholawat salam mugi tansah kaparingaken dhateng junjungan kita uswatun hasanah kita tulodo mulya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga, para sahabatipun fa insyaallah rumebar dhateng kita sedaya. Minangka umat pendherekipun mugi benjang wonten ing dinten yaumul kiamat tansah pinaringan syafaatipun Allahumma amin. Ing salajengipun barang ing mriki kita jejeg raga maka wonten pangsanipun para lenggah. Bilih wonten ing dalu punika menika wonten ing adicara pengaosan akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ugi dalam rangka peresmian aula calon pondok pesantren Al Amin Butuh Patukuan Butuh Kalurahan Pulutan. Salajengipun saderengipun semoga kita niati kita pika sarengan kanthi wasan ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratan lagi jangan nggih matur nuwun nyuwun pangapunten wonten pangsanipun para hadirin ingkang tansahipun mulyakaken dening Allah gegandingan menika kawontenan ngengingi wekdal menika ditilaksana ing salajengipun menika nuninje Mau'izatul Hasanah saking panjenenganipun Gus Miftah Maulana Habibur Rahman dumateng panjenenganipun wekdal kita sumandhaaken matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Rama Yai Ahmad Zaidi ingkang estu kaula ta'lim, para pejabat yang berkenan hadir di panggung, hadir Bapak Dandim yang awal saya dari samping itu bersama anak-anak MCB, MSB, Mas Andri dan kawan-kawan, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, anak-anakku hadroh, wabil khusus Gus Wahid Bolo, muga-muga bojone mateng meneh. Soho kaum muslimin wal muslimat jamaah ingkang kersa rawuh wonten acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuku miri kleru mrica, saya datang ke Wonosari dengan membawa tresno. Tidak akan mungkin acara malam hari ini terlaksana kecuali dengan adanya cinta. Saya selalu mengatakan, cinta yang berawal dari hati, cinta yang berawal dari mata, hanya akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta yang berawal dari hati tidak akan berakhir sampai mati. Demikian juga cinta kita kepada Kanjeng Nabi, cinta yang didasarkan bukan karena pandangan mata. Karena kalau cinta harus dimulai dari mata, maka selamanya kita tidak akan pernah mencintai Allah Ta'ala. Cinta yang didasarkan kepada mata tidak akan pernah mencintai kepada baginda. Tetapi cinta itu berawal dari hati. Maka saya selalu mengatakan kepada mbak-mbak, cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa?
Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Maka sebagai salah satu bentuk cinta itu apa? Kiai datang, degannya pun ikut datang. Karena wujud cinta. Tarik sis. Campur kopi guys. Biji kiai ini ganteng, bagi ini pink. Yurada itu cedak ke cangkemmu ngono kok. Ikine cedak. Jadi mangga ki monggo kiai ngono lho piye to meneng wae. Angel. Bapak Ibu rahimakumullah, 2 hari ini saya dikejar-kejar wartawan berkaitan dengan komentar saya memberikan tanggapan dan respon terhadap seseorang yang menghina seorang habaib, tepatnya guru kita semuanya Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Yang pertama perlu saya sampaikan, saya memberikan respon dan tanggapan itu karena perintah para guru yang merasa gerah terhadap apa yang disampaikan oleh orang ini kepada Habib Lutfi. Habib Lutfi itu tidak hanya merupakan aset Indonesia, tapi aset dunia. Kenapa? Karena beliau adalah merupakan presiden Jamaah Thariqah An-Naqsabandiyah dunia. 1. Yang kedua, posisi beliau sebagai sekjen ulama sufi sedunia. Yang ketiga, posisi beliau sebagai One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi ketika ada orang menghina Habib Lutfi, ini mohon maaf rentetannya panjang. Kau anda munggah panggung ben rawi-rawiri. Ini kau sing Pak Jip nih. Oh, pasukan Jip sing awal kula wae. Saya ulangi, ketika ada orang menghina Habib Lutfi, berarti menghina beliau dalam banyak posisi. Supaya adik-adik yang kecil ini tahu siapa Habib Lutfi. 1 nggih, beliau presiden Jakman, Jamiah Ahli Thariqah An-Naqsabandiyah. Tidak hanya Indonesia, dunia. Niku presidennya Habib Lutfi. Yang kedua, beliau sekretaris jenderal napa ulama sufi sedunia. Yang ketiga, beliau sebagai One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Jokowi. Yang keempat, beliau Panglima Besar Banser, Barisan Ansor Serbaguna. Kulo santrine Habib Lutfi. Saya muridnya Habib Lutfi. Bahkan nyuwun sewu, kulo dulure Habib Lutfi. Kenapa? Karena istrinya Habib Lutfi, Mamah Salmah, itu sama-sama keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Saya dan Mamah Salmah, istrinya Habib Lutfi, sama-sama keturunan dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo, yang mempunyai bapak Anom Besari di Madiun, punya bapak Abdullah Mursad Tukum di Kediri, punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Ratu Jekulo, punya bapak namanya Brawijaya Limo. Saya dengan Mama Salmah satu nasab. Artinya apa? Ada kedekatan antara saya dengan Habib Lutfi. Ketika peristiwa penghinaan kepada Habib Lutfi ini muncul, saya konsultasi sama beliau. Beliau hanya menjawab, Miftah, kamu sebagai anak lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. Maka kemudian saya memberikan respon terhadap orang yang berani menghina Habib Lutfi. Kenapa? Sederhana. Innallaha harramal jannah ala man dzalama ahla baiti.
Allah mengharamkan surga bagi orang yang zalim kepada ahlul bait. Satu. Disebutkan lagi, la yuhibbuna ahlul bait illa mu'minun taqi. Tidaklah mencintai kami para ahlul bait kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa. Wala yabghaduna ahlul bait illa munafiqun syaqi. Dan yang membenci ahlul bait itu adalah orang munafik dan orang durhaka. Maka gara-gara ini saya respon. Saya gak ada urusannya dengan Nikita Mirzani yang dia bilang londe, ini cangkem bosok. Saya yang biasa pengajian di Sarkem kepada mbak-mbak PSK, saya belum pernah memanggil mereka PSK. Saya belum pernah memanggil mbak-mbak Sarkem dengan istilah londe. Kan gak mungkin saya pengajian mbak-mbak londe rahimakumullah. Gak mungkin. Kenapa? Karena saya menghormati mereka. Sementara orang ini berani menyebut Nikita Mirzani, Niki londe nyuwun sewu. Ini kata-kata yang tidak bermoral, kata-kata yang tidak berakhlak, kata-kata yang tidak beretika. Nyuwun sewu. Kalau tahu bener umpamane Mbak Nikita Mirzani niku londe, niki hibah. Kalau kemudian salah itu fitnah. Saya selalu menyampaikan apa? Ketika ada orang punya masa lalu jelek, kamu duduk bersamanya. Bukan untuk menceritakan masa lalunya, tapi untuk menata kehidupan berikutnya yang lebih indah, betul? Lah ana wong elek niku ora usah menceritakan keburukan di masa lalunya, tapi duduklah bersamanya, dampingi dia, temani dia untuk merangkai kehidupan ke depan yang lebih indah. Maka saya tidak pernah melihat orang itu gara-gara keburukannya. Satu saat saya marah, Dok. Kenapa? Ada teman saya membuat postingan gambarnya, fotonya Julia Perez seksi, padahal orangnya sudah mati. Saya marah. Kenapa saya marah? Ini orangnya sudah mati, barangkali sudah diampuni oleh Allah, masih kamu umbar aibnya. Apa kata Imam Syafi'i? Mohon maaf, apa kata Imam Ali? Ketika di malam hari kamu melihat orang bermaksiat dan kamu ketemu keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu dosanya sudah diampuni oleh Allah sementara mata kamu tidak pernah melihat. Lah bengi ana wong mabuk ketemu keesokan harinya, jangan kamu katakan dia pemabuk. Kenapa? Karena malam hari itu barangkali Allah telah mengampuni. Jadi nyuwun sewu, kalau kemudian ada seorang PSK kamu ketemu dengan dia, jangan katakan dia ahli zina. Kenapa? Barangkali malam itu Allah sudah mengampuni perzinaannya. Jangan pernah menghakimi orang. Maka saya sering mengatakan apa? Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah kita hakimi, tapi kalau kita salah, mohon maaf kita bela-bela. Maka bapak-bapak hati-hati dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu karakternya satu. Perempuan itu kalau disakiti tidak pernah lupa, tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Itu perempuan. Wedok dilawan. Wah, iso. Sangel. Eling-elingan Pak ya, wong wedok kuwi lak dilarani ora tau lali. Tapi lak nglarani ora tau kelingan. Mila wong wedok niku bedane karo wong lanang siji. Wong wedok itu kalau nangis yang ditutupi apanya, Nduk? Mulutnya. Tapi kalau cowok menangis yang ditutupi matanya. Kenapa cewek kalau menangis ditutup mulutnya? Karena cewek tahu dosanya paling banyak berasal dari mulut. Kenapa cowok kalau menangis ditutup matanya? Karena cowok tahu dosa yang paling besar dari cowok adalah berangkat dari matanya. Mila jenengan persani wong lanang niku kurang ajar. Ning dalan delok wong ayu, wow. Mulih ketemu bojone, weh. Lah delok wong ayu, wow. Delok bojone ning omah, weh. Maka kalau menangis ditutup matanya. Yang saya curiga itu ada cowok nangis ditutup mulutnya. Aku curiga. Jangan-jangan bentuknya lanang tapi isinya wedok. Sangel yo. Ya tak iki ta. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka nyuwun sewu, atas dasar itulah saya membela Habib Lutfi. Habib Lutfi tidak minta untuk dibela.
Kenapa? Karena kemuliaan seorang Habib Lutfi tidak akan luntur gara-gara hinaan seorang Mahir At-Tuwailibi. Nggak akan hilang. Tetapi sebagai murid, tetapi sebagai anak, tetapi sebagai santri, saya wajib membela kehormatan guru saya, betul? Karena kemudian apa? Al ilmu bila syaikhun fasayhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Apalagi sekelas Habib Lutfi, maka saya nggak terima. Malah saya dibilang dasar Miftah pansos. Please deh. Kalau saya pansos itu lucu. Lucunya di mana? Dia followernya hanya 46.000. Saya 1,5 juta, bro. Sombong amat. Yang ada itu yang followernya sedikit pansos kepada yang followernya banyak. Yang followernya banyak kok pansos kepada yang followernya sedikit. Situ waras. Maka saya bilang gak ada pansos. Wallah, semata-mata yang saya bela adalah kehormatan guru saya. Cukup sampai di situ. Kalau kemudian dikatakan, apakah Gus Miftah menghormati semua habaib? Ya. Karena habaib itu adalah ahlu baitul Mustafa Tuhuri. Mereka orang-orang yang suci. Mereka duriyahnya Kanjeng Nabi. Kok kadang-kadang Gus Miftah berbeda pendapat dengan habaib? Iya. Karena saya punya konsep al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Semua habaib saya hormati, tapi belum tentu saya taati. Tergantung isi ceramahnya, tergantung pendapatnya. Kita boleh berbeda pendapat dengan orang-orang itu, dengan habaib itu. Kenapa? Karena mereka tidak maksum. Bahkan Rasulullah mengatakan, ketika seorang anaknya pejabat di masa Kanjeng Nabi mencuri, dia minta keringanan kepada Kanjeng Nabi. Dan Anda tahu apa yang dikatakan Kanjeng Nabi? Lau anna Fatimah binti Rasulullah syarakat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anaknya Rasulullah mencuri, maka akan aku potong tangannya. Artinya apa? Dzurriyyahnya Kanjeng Nabi juga berpotensi berbuat maksiat karena mereka tidak maksum. Tapi ingat, walaupun saya berbeda pendapat dengan habaib, saya tidak akan pernah mengurangi rasa hormat saya kepada habaib, termasuk kepada Habib Rizik. Saya berbeda pendapat dengan beliau, tapi saya sangat menghormati dan mencintai beliau. Kalian nggak boleh. Saya benci dengan Habib Rizik. Lah kamu bukan Habib kok membenci Habib? Goblok. Kamu boleh cinta dengan habaib satu, tapi jangan pernah membenci habaib yang lain. Selama mereka ahli turunnya Rasulullah, selama mereka dzurriyyahnya Rasulullah, wajib untuk dihormati. Walaupun tidak harus ditaati. Tahu ini contoh sing gampang. Bu, bedane hormat karo taat. Ibu-ibu isuk masak, mateng, bojone macul, diceluk, "Pak, ayo sarapan." Bojomu jawab, "Kula sarapane mangke mawon, Bu, jenengan mang sarapan riyin." Lah jenengan paham dalil niki, maka Anda akan menjawab, "Boten, Pak, kula ngenteni jenengan." Begitu jenengan jawab boten dikongkon karo bojomu, Anda tidak taat. Tetapi tidak taatmu karena hormatmu kepada suamimu. Orang kok sak wong sule, "Ayo Pak sarapan." Wes ibu dhisik. Oke, kuwi jenenge wong wedok cenini. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe ijo insyaallah luwih parah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, niki dunyane jek panas, Indonesia niki jek panas. Saya dibilang Gus Miftah lebih membela Nikita Mirzani dibandingkan membela Habib Rizik. Membelanya dari mana? Saya pansos dari mana? Kulon itu kenal Nikita Mirzani sudah 2 tahun yang lalu. Ketika saya diundang acaranya Uya Kuya sama Nikita Mirzani. Kan 2 artis. Sombong amat. Kulon pun kenal. Kenapa kemudian dengan orang-orang yang dianggap jelek itu saya dekat? Karena selama ini orang-orang baik itu egois. Orang-orang baik itu egois. Wong elek karo wong apik niku luwih egois wong apik. Orang jelek selalu memandang orang baik dengan mengatakan, "Aku pengen disapik kaya wong kaya."
Tetapi orang baik ketika melihat orang jelek selalu mengatakan apa? Biasa orang bosok. Bukan saya egois. Orang baik itu egois. Saya pernah duduk di kafe nunggu anak-anak pengajian bersama Mbak Elsie. Elsie itu pemandu karaoke. Kalau di daerah sana namanya PL, pemilih lagu. Kalau di daerah Surabaya namanya Purel, perempuan rela diusel-usel. Yang mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Pekerjaan mereka apa? Karaoke, katorok dibuka, oke. Kalau aku ya tahu itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu ada orang ngaji lewat, mbak-mbak itu bilang apa? Ya Allah Gus, kula izin. Lah ngapa nduk? Nika bengi-bengi mangkat ngaji malah kula maksiat teng mriki. Itu ahli maksiat. Begitu ada orang baik mereka malu. Saya pengen seperti mereka Gus. Mereka ngaji saya bermaksiat. Subhanallah. Saya saat itu langsung ngelus dodo. Dodone bojoku. Ya Allah. Lah masa dodomu? Iki lho bakul wedang wirawiri wae. Iki lah mau ngaji boyo meneng no ngopo to iki. Sengit ya aku. Lek sampai liwat pesawat tak gerantol cangkemmu. Mau ngaji wirawiri. Kamu cari muka ya? Atau jangan-jangan kamu naksir adik-adiknya ini? Sorry ya, kamu sama adik-adik itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi gak pernah jadian. Iya. Sangel. Ini kalau anak-anak hadroh ini jomblo visabilillah. Insyaallah aku sesuk mlebu surga, bocah-bocah hadroh tak ajak mlebu surga. Ning ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari, awakmu hadrowan kok. Mau keteplak. Sakit. Jadi aku karo Gus Wahid kelon karo bidadari, awakmu mau selawatan. Turi putih kene kawan. Angel temen tuturanmu. Kamu jangan maju-maju mundur dikit. Kenapa cantiknya kelewatan nih? Lah iki bocah-bocah bandel tekan kene. Niki pengawal kula datang Yogyakarta, namanya Laskar Ora Aji. Laskar Ora Aji. Ini niki rupa-rupa wong susah raine kaya kotak infak to. Kiai karo sing ngawal teko dhisik kiai niki goblok kok cacah iki. Telat, Bro. Ya Allah. Jadi nyuwun sewu. Saya duduk dengan mbak-mbak itu yang dianggap jelek. Begitu melihat orang baik, mereka mengatakan, saya malu Gus. Mereka berangkat ngaji malam-malam, saya di sini ngelsi. Ya Allah. Sementara saya pernah ngajak para ustadz, para kiai jalan di depan kafe. Begitu melihat mbak-mbak seksi, apa kalimat yang keluar dari mulut kiai? Oh, dasar bosok ahli maksiat. Lha iki kepiye to? Jadi orang baik itu egois. Orang baik itu egois. Maka orang yang sabar kayak saya menemani ahli maksiat atau bahkan yang mereka sebut londe dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu. Dan saya meyakini mereka itu tidak akan pernah menjadi londe selama-lamanya, menjadi PSK selama-lamanya. Kalau tahu mereka pengen jadi PSK selama-lamanya, mohon maaf tamune sing emoh. Lah tua ya emoh. Padha karo bocah hadro men rabi karo rondo tua ya emoh. Lah kowe rabi karo rondo tua kowe iso mati dhisik le. Kan kamu berpotensi keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Tapi apa boleh? Umpama gue saka PPT rabi karo rondo banggalah. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Angel.
saja kita tidak boleh mencaci, apalagi dengan habaib, apalagi dengan Kanjeng Nabi. Makanya saya protes keras terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron gara-gara menghina baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya protes duluan, Bu. Bahkan saya nyindir Pak Jokowi karena saya punya prinsip wani milih wani nagih. Saya milih Pak Jokowi, saya nagih Pak Jokowi. Waktu itu saya bilang apa? Biar Pak Presiden, Pak Jokowi, Indonesia negara besar dengan komunitas muslim 87,9% dari 270 juta jiwa di Indonesia. Ini Presiden Prancis menghina Islam. Kenapa kok Anda diam? Alhamdulillah seminggu kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan statement apa? Mengecam Presiden Prancis. Kejadian teng Prancis niku ngeten supaya jenengan wong desa niki paham. Wong desa ta. Mosok ngomong wong kutha. Ayo ketunggale. Apa Bu? Wonogiri. Oh, kowe Wonogiri kowe. Oh, pantesan nang Ombok. Apal aku Wonogiri jero wewete kaya ngene iki apal lah. Apal pokoknya apal. Ora takon tak lanang karo wedok iso matine dhisik pundi? Lanang karo wedok matine dhisik pundi? Lanang. Buktine apa sak nggon-nggon jumlah rondo mesti luwih akeh daripada jumlah ludok. Napa wong lanang cepet mati soalé stres iki bojone cerewet kaya wong wono diri-diri. Adar ya. Ayo kula iki takoni, Gus Miftah kula tak takon, napa? Kenapa sih istri-istri di sinetron Indonesia tuh kok sabar-sabar? Tak jawab lah iya, mereka dibayar kok. Mila lah awakmu pengen bojomu sabar, gampang, bayar. Kowe yo lucu bayar bojo malah njaluk susuk. Bayar bojo kok njaluk susuk malah kaya lonte lele. Ya, kula niku lak ngomong Mbak PSK niku lak ngomong tenanan, Pak. Mula dilontek-lontekke kaya bahasa ngoten niku kula ora seneng. Wong kula niku ada cerita lucu. Sampai pengajian saya di klub malam itu mau diangkat menjadi film layar lebar. Jadi berbicara tentang dulu Gus Miftah mulai pengajian di klub malam. Jadi kula niku gak ada cerita kata Anda. Lucu-lucu nih kok. Ono Bapak PSK pengajian kula pengen waktu. Coba kamu ngomong apa? Saya mau curhat dia. Ya, apa? Kemarin saya terima tamu dia itu. Begitu saya masuk kamar adzan subuh. Mau mulai bercinta dengan tamu saya adzan subuh. Terus gimana? Saya bilang sama tamunya, mohon maaf ya Om, adzan subuh pending dulu. Tamunya takut. Lah kenapa harus pending? Saya malu wong sebulan sekali pengajian dengan Gus Miftah. Padahal pun wudo, akhirnya pending Mbak menanti adzan subuh. Begitu adzan subuh rampung, tamunya kondo, Mbak jenengan tak bayar tapi rasa kelon. Lah napa Mas? Aku yo isin wong aku yo jamaah Gus Miftah. Ketoknya si Tom iki wonge iki. Di si Tom ini Tom. Oh, kayak Tom karo Jerry. Ya ngono ora apa-apa. Islam di Indonesia itu antik tenan, guys. Wong Islam Indonesia niku antike ngene, deloken ya. Islam Indonesia iki luwih antik daripada Islam Timur Tengah. Islam Indonesia iki nyuwun sewu ketoke buka aurat tapi salat. Niki kita mezani iki ya salat. Dewi Persikke senajan to wonge seksi, ya seneng maulid Nabi. Itu Islam di Indonesia. Buka aurat tapi ya salat, tapi ya selawat. Beda karo wong Timur Tengah. Timur Tengah kan nutup aurat tapi oke sing ora salat. Lho, bedane ngono iki. Indonesia niku antik, ketoke preman, tetapi nyuwun sewu anake juara MTQ niku biasa. Ketoke gaweane remi, gawe pondok niku nggih wonten, ya tak kok iki. Ya, wong ya tak kok iki. Ya ora apa-apa. Tom. Ketoke remi tapi gawe pondok yo oleh-oleh mawon. Biasa ya. Katanya kayak pondok tapi yang ngelsi gitu ya. Ya Allah. Ayo beli, naik panggung beli. Nah ini sahabat saya dari Bali. Mau pengen ngaji tentang Bali. Wong Bali ini pula kalau ketemu pulau senang banget. Gus kita namanya saya kasih nama Bali ya siapa? Mereka nambahin Gede, Pasek, macam-macam. Saya kalau di Bali dipanggil Gus Miftah Emmanuel Gede.
bencan gede kok angel kepiye ta. Pengajian karo kiai viral gelas kopi kaya angkringan. Tom. Ya, gelas angkringan 1500-an. Tapi kalau saniki musim pilkada ngoten iki kula sering ngombe es teh manis. Tapi kalau ngomong kalau bakule, tolong es teh manisnya jangan diaduk. Kenapa? Biar manisnya di akhir. Karena saya sudah enek dengan pejabat yang manis di awal. Pas ya, cangkemku pas ya. Iki rono calon bupati tadi. Ono gebuk cangkemmu. Calon bupati rasa melu-melu nggih. Ngaji mawon. Apa bedanya pilkada karo pilkabe? Kan bedanya tipis. Bedanya tipis. Pilkabe niku lak lali dadi. Tapi lak pilkada dadi lali. Hancur. Biayane larepe ngaji, larepe pemilu sowan kiai melu ngaji. Begitu dadi lali. Suwe-suwe kiai mau dianggap kaya dong salam mung kaya laos. Napa niku dong salam kaya laos? Lah masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng dibuat dhisik dhewe. Kurang ajar kok. Untung ora teko. Untung sing ngomong si Tom. Ya kira apa-apa ta kowe nggih pondok bengi remi ceki ngono kira apa-apa. Boleh kelingan ya, tapi remi-remi tapi rasa judi. Zaman Kapolresnya di sini dulu Pak Ihsan Amin, kula niku nate disuruh ke penjara di Polres. Soalnya nopo ono Pak Haji main judi ditangkap karo polisi. Delalah bulan Ramadan. Lah kula keng teko, Gus tolong dikandani haji kok malah remi. Tak jawab haji kok malah judi. Ora apa-apa dan kan hajingan. Baru kula parani tak takoni, Pak Haji, jenengan iki pripun? Ramadan malah remi. Lah nunggu sahur ya Gus. Ramadan kok malah judi, nunggu sahur ya Gus. Menang apa kalah? Alhamdulillah Gus menang. Kok sakit nggih berkah Ramadan. Ya apa? Pilo, bakule wedang iki giye kok cangkeme. Seksi. Gelasku gelas angkringan. Dia cangkir sing apik ngono tom. Terus pengajian murah tinyang. Angel. Moga-moga Pak Tom panjang umur nggih. Jadi wong sak donya mati si Tom urip dhewe. Gelas angkringan rono kipas angin. Kan aku sumur. Kipas angin, Bro. Ini boleh kipas angin sama nang bae. Iki. Matur nuwun Banser. Ya Banser tak kandhani saja benci Habib sapa wae. Kabeh menghormati senajan kowe ora taat. Aku karo Habib iki kabeh cedhak. Habib Syekh Habib Lutfi kabeh Habib novel. Pokoke aja nganti duwe sengit karo duriyae Kanjeng Nabi. Lak sengit karo sego bakti karo apa-apa. Lah ora wiri ora di dunya ya ora. Sangel lah. Semoga sarungnya mlotrok. Tak ceritake kejadian teng Prancis nih. Tapi mergo kula ngelak ngombe dhisik. Matamu ngunduk kok tarik. Ngombe degan kuwi disedot ora ditarik, goblok kowe. Ngombe degan kok ditarik. Lah. Iki Pak Dandene mungkin ngombe kopi ku deh. Ngombe kopi deh. Tapi untuk mau Pak Dande, pejabat di mata rakyat itu seperti gula di dalam kopi. Oh, ada rasanya namun tidak pernah dipertimbangkan keberadaannya. Beda, lah cowok di mata cewek, ya padha karo gula di dalam kopi.
Kopi iki tanpa gula pahit. Sing disalahke sapa, Nduk? Gula. Goblok. Gawe kopi ora ono gulane. Tetep wong lanang sing salah. Begitu gawe kopi kayak gula kemanisan. Sing salah sapa? Tetep gula. Gawe kopi kelegen. Wah, itulah cowok di mata cewek. Belas ra ono benere tak kandhani. Mula aja sekali-kali duwe masalah karo wong wedok. Wong wedok ki ahli sejarah tak kandhani. Wong wedok dilawat. Bu, jenengan seneng ngombe madu napa mboten? Tak wenehi carane mbedake madu sing asli karo sing palsu. Madu kayak nang dhuwur meja dirubung semut, palsu kuwi berarti gula. Madu lebokno botol diocak-ocak iso kuwi berarti banyu. Lah, bapak nggih ngono. Tapi lak jenengan nggawa madu mulih bojomu nesu kuwi asli. Ya asli. Anda nih. Aku ra mungkin aku lo tergoda ora mungkin. Emangnya aku codot. Pada ke sitom. Tam bojomu pira to? Awak siji ya, Dian. Wah, dia. Pengen gua agehan iki lho, garangan iki. Iki bojone kuwi. Cie-cie ngomong isi mergo ning ngarepe bojone. Perumpamu Tom. Ingat ya Tom, jangan nikah lagi. Gus Miftah selalu mengatakan lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh. Kenapa saya ngomong demikian? Karena di depan kamera. Kalau bojoku nonton, nggak mau jarang aku. Diulang, Pak ini di status WA. HP ini cross yang gaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kipas angin ndi meneng wae to Didi. Tom, kipas angin Tom. Tak goleken dhisik kira kere. Apa nganu Tom kamu enggak manggung cangkemmu nyebuli aku. Apa lu Gus? Cangkeme tau nyebuli. Ale ngambune petik. Tak ceritake teng Prancis niku iki. Supaya awake dhewe lak tresno karo Kanjeng Nabi iki tenanan. Ngopo kok kudu tresno karo Kanjeng Nabi ya? Senajan kula yo kepanasan tenan. Karena aku datang ke sini dengan membawa cinta. Cintaku padamu itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ini yo sumuk tenan iki. Sing salah ki ora Habib, sing salah ki ora polisi, sing salah ki ora buruh, sing salah ki ora wong sing demo, sing salah ki bakul sate. Lah ngopo sing gerah wonge sing dikipasi satene goblok. Dene apa mboten? Wong sing sumuk bakul kok sing dikipasi satene iki. Acara selanjutnya pasang kipas angin. Apa lagi pas si Tom yang kiri disetrum. Nanti lah pura dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Teng Prancis niku ana majalah jenenge apa Hebdo apa Bodo apa Habdun. Lah niku gawe karikatur gambare Kanjeng Nabi. Gambare niki oleh seorang guru dibawa ke depan kelas. Di dalam kelas itu ada murid Islam. Didudoi gambare karikature Kanjeng Nabi. Bocah ini ki emosi, langsung dipateni, dipenggal gulunya. Dah, ngono ya. Kowe minjak nang ndi? Oh, iki pasange. Itu. Kowe bener mundur titik. Kula lagi pasange ning kene nyenggol awakmu ambune keringetmu. Ya Allah. Alhamdulillah nggih gunung gitu lho sani pengajian nggih. Lah ngopo pemerintah kudu adil kok. Wong demo diumbar ora masalah. Oh itu sampai bakar-bakaran yang Malioboro. Bahasan ngaji kok dilarang. Wah. Jadi ngeten, pemerintah itu juga harus tegas. Jangan kemudian negara itu kalah dengan ormas. Lah nyatane
Kula dikatakan oleh wartawan, bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap Habib Rizik yang bikin pengajian akbar seperti itu? Wira salah Habib Rizik, salah pemerintah. Kenapa pemerintah tidak tegas? Ayo, kono oleh kula dilarang, kula ngaji dur panggung ditelepon. Gus Miftah jangan ngaji dulu. Bahasan Habib Rizik dijaringi mawon. Orang salah Habib Rizik, tapi negara hari ini kalah dengan ormas. Kan ngoten, maka negara harus hadir dengan kewibawaannya. Ngoten, niku mboten salah. Sing salah niku tidak bisa menegakkan aturan. Niku sing salah niku mboten sinten tapi bakul lotis. Ya ngopo akuarium nggih wadah buah goblok. Ndi kipas angin. Oh kaya. Anyar. Ya Allah. Coba milik. Dengan wong NU to. Ndase dibawa bangke ngene iki lho. Lah ngene masuk angin goblok. Mentar ngene ya masuk angin aku. Kula takoni, angin ki rupane napa? Abang. Buktine kowe dikeroki rupane abang. Wah angine akeh lho kita. Ngono ndang kandhani kok. Ini kayak cerdas ya ada. Pada ketom. Gayane jokeran. Joker niku cara wong biyen macane yoker. Yoker niku ana kepanjangane yen ora kerja enake remi. Bener ta Ram? Rupamu kaya as. Oh iso gitu kipas. Iki berarti hasil judi lagi ya kok malah niku yo. Malah hasil remi iso gitu kipas angin. Gambar ini ku didudukin ning ngarep kelas, ngoten iki. Ada siswa yang emosi. Kemudian apa yang dilakukan? Gurune niku dipenggal kepalanya. Bapak Ibu, kita harus melihat secara subjektif. Saya paling tidak suka orang berdebat soal agama. Kula kalian netizen takoni, gara-gara wong ribut si Mas Deddy Corbuzier podcastan ngundang sapa kae sing cah wedok hantu kae Riana. Nah, Riana. Sampai saya bilang, saya besok masuk studionya Deddy Corbuzier akan saya bacakan ayat kursi. Kalau ayat kursinya tidak mempan, ayatnya nggak saya baca, kursinya saya ambil, saya lemparkan ke Deddy. Setan. Lah kula takoni ngeten, apa pendapat Gus Miftah tentang agama? Apakah semua agama itu benar? Saya jawab, semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, niku salah. Nggak khawatir, si Tom bendino ganti agama. Oh, kabeh bener kok. Senin Islam, Selasa Kristen, Rebo Katolik, Kemis Hindu, Jumat Buddha. Nah itu, Sabtu Dharma Gandul, Minggu Ganduli Mbah Dharma, Senin Gondal Gandul aja lah kan. Maka yang benar itu apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Menurut yang Kristen sakmodare agama sing paling bener ya Kristen. Menurut yang Hindu sakmodare astungkara sing paling bener ya agama Hindu. Menurut wong Islam sing paling bener ya Islam, inna dina indallahil Islam. Maka nyuwun sewu, agama itu tidak untuk diperdebatkan tapi untuk diamalkan. Wis ora ana wong eyel-eyelan bab agama. Lah yang terjadi di Prancis niku mboten. Niki wong gawe karikatur ngenyek Kanjeng Nabi, presidennya meneng wae. Begitu dipenggal kepalanya oleh murid, justru yang diserang oleh presiden Prancis niku agama Islam. Dengan mengatakan apa? Islam itu agama yang sedang krisis. Nomor satu poinnya. Saya juga tidak setuju dengan pemenggalan kepala. Karena apapun hukum itu berlaku. Dan Prancis bukan negara Islam. Artinya apa? Mereka tidak mengenal kisos. Tidak mengenal kisos karena mereka bukan negara Islam. Indonesia juga bukan negara Islam. Artinya pemenggalan kepala itu tidak diperbolehkan, tapi saya bisa mengerti karena kecintaannya kepada Kanjeng Nabi. Lucu nih kalau presiden Prancis yang dielek-elek niku wong Islam. Dengan mengatakan apa? Islam itu agama krisis, menghina umat Islam. Padahal dia melakukan itu satu personality, tidak menggambarkan wajah Islam secara umum. Nomor loro, nyuwun sewu, ada alasan gara-gara Kanjeng Nabi dinyek.
Lah kula dhewe soal Kanjeng Nabi, Al-Qur'an pun dawuh, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya, maka mereka akan diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Mereka akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa'adda lahum adzabam muhina, dan mereka akan diberikan azab yang sangat menghinakan. Maka nyuwun sewu, awake dhewe niki mbok ora usah menyentuh agama orang lain. Ngoten Pak Dandim. Sing Islam bali ana ning masjid, sing Kristen bali ana ning gereja, sing Hindu bali ana ning pura, sing Buddha bali ana ning wihara. Wis. Enggak usah ribut soal agama. Kanjeng Nabi dan Al-Qur'an memerintahkan kepada kita, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Deddy Corbuzier masuk Islam, saya tidak pernah ngajak. Terakhir DJ Katy Butterfly, DJ internasional dari Thailand, seorang selebritis dari Thailand, nge-DJ di Indonesia. Kenal dengan saya 3 tahun yang lalu. Lah nge-DJ niku nyuwun sewu Pak Dandim. Ya Allah, mongko tangan kalau sempakan tok. Jadi kula lak ketemu di GM, mesti kula nganggo kacamata. Bukan untuk menjaga pandangan, supaya kalau saya ngelirik tidak kelihatan. Siapa kemudian yang bisa menyangka seorang DJ Katy Butterfly dari Thailand, seorang DJ yang seksi kemudian bertransformasi meninggalkan dunia malam akhirnya masuk Islam? Gak ada. Dan saya tidak pernah mengajak mereka. Bohong kalau orang mengatakan Miftah itu ajak-ajak supaya orang masuk Islam. Enggak. Bagi saya jelas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Agama itu pilihan, famang syafal yumin, famang syafal yakfur. Yang mau beriman, yang enggak silakan. Selesai. DJ Katy Butterfly itu dulu 3 tahun yang lalu ketemu kula di Bali dalam keadaan seksi. Dia mengatakan apa? Saya itu kalau pulang sholat subuh, dengar adzan subuh itu rasanya ayam. Padahal dia non muslim. Maka waktu itu saya berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada DJ Katy Butterfly. Maka saya waktu itu menyangkanya apa? Yang masuk Islam itu DJ Katy Butterfly, bukan Deddy Corbuzier. Karena waktu itu dia nyaman kalau dengar adzan subuh. Delalah seiring waktu sama-sama sibuk, saya nggak bisa kontak Mbak DJ nggak bisa kontak saya, manajernya ganti. Akhirnya kita lost kontak. Sampai sebulan sebelum dia masuk Islam, telepon saya melalui manajernya yang baru. Mbak DJ pengen ketemu sama Gus Miftah. Kenapa? Kayaknya mantep pengen masuk Islam. Maka saya temui, saya bilang, kenapa kamu pengen masuk Islam? Kan dulu saya pernah bilang Gus Miftah, saya itu kalau dengar adzan subuh nyaman. Beda dengan orang klien, krungu adzan susah. Oh bener wong pulutan. Dhuwur krungu adzan, Allahu Akbar, wong pulutan bengok adzan meneh. Jam 4 krungu adzan, sholatu khairum minan naum, si Tom bengok ceki. Sampai aku wong loro iki. Dia nyaman dengan adzan. Akhirnya 1 bulan yang lalu saya tuntut membaca 2 kalimat syahadat seorang DJ internasional. Maka prinsipnya satu, kalau kamu pengen Islam dilihat sebagai agama yang menyenangkan, perlihatkanlah akhlakmu dengan akhlak yang menyenangkan. Kenapa? Mereka tidak melihat agamamu, mereka tidak membaca Quranmu, mereka tidak membaca hadismu, tetapi mereka melihat akhlak dan perbuatanmu. 3 wes yang nyenengke. Kula asal tamu dari Australia, Antonio Sukodori datang ke pondok saya. Bro, I will to be a Muslim. Saya pengen menjadi orang Islam. Why? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Islam kamu itu menyenangkan. Coba. Saya tuntut baca syahadat, dia pulang selesai. Hanya datang ke Jogja ketemu saya minta disyahadatkan. Saya ketemu 1 keluarga di Jerman, melihat saya melalui Instagram. Dia ateis, tidak percaya dengan Tuhan. DM saya, Gus tolong bimbing saya masuk Islam. Tadinya saya tidak percaya dengan Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Tuhan is bullshit, Tuhan is nothing, dia bilang. Tapi gara-gara saya lihat Instagramnya Gus Miftah, saya pengen masuk Islam. Datang dari Jerman sekeluarga ke Pondok Jogja. Naik pesawat 1 keluarga. Nah ini ngarep salon modar.
Sampai Jogja saya tuntun syahadat, 2 hari kemudian dia pulang ke Jerman. Saya pernah mengislamkan satu keluarga di Belanda, saya diundang ke Belanda. Akhirnya saya bisa keliling Eropa. Gara-gara apa? Mereka mengatakan Gus Miftah niku Islamnya nyeneng. Jadi Corbuzier mau masuk Islam, saya tolak. Melalui saya minta kepada ustadz yang lain. Dia mengatakan apa? Kalau saya harus masuk Islam harus melalui Gus Miftah. Kenapa? Karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan. DJ Kid Katy Butterfly sama. Karena dia mengatakan your Islam is relax, enjoy and happy. Mila nyeneng ke wae. Pengajian kok digawe susah. Awakmu teko rene ke wis susah. Apa meneh musim corona. Nggih napa mboten? Nggih. Muga pas aku sih tok kon ngumpulke KTP jerene angsal sumbangan. Halah bono KTP-ne dikumpulke mung nggih nyusun jadwal rondo. Gancuk. Sangel niku. Apa meneh musim corona? Gaji dipotong, perusahaan, karyawan diliburkan, golek duit angel, cicilan orang mandek, angsuran orang mandek, gitu betul? Bayar bank orang mandek. Kok pengajian digawe susah, digawe seneng mawon. Milo latihan pulutan mriki ning omah ra duwe duit, cicilane akeh mang mara teng pondok kula. Napa? Ayo nangis bareng. Apa sing ngrasake awakmu tok? Kan lockdown, utek lock pendapatan down. PSBB pegawainya sekarang bosnya bangkrut. Padha kula kalian jenengan PSBB perasaan sing biyen-biyen iki. Maka harus menyenangkan supaya nopo? Seneng niki barang mewah. Jenengan guyu niki larang. Wong nyatane ibu-ibu niku ning omah akeh guyune apa akeh merengute ning ngarepe bojone. Merengut. Mila jenengan nganggo masker itu banyak manfaatnya. Ben lak merenggut ora ketok. Abangmu mambu ra krasa kancane. Mencegah corona, mencangkemmu ora cerewet. Nomor tepapat, men awakmu prongose ora ketok. Mila dienggo masker ini. Pokoknya nggih, supaya pengajian kita bisa lancar, tetap lakukan 4 hal. Mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan yang keempat, mentaati protokol. Protokol. Kan ora ene protokol. Lama ini ya beda protokol. Maka malam hari ini jenengan kula ajak, bagaimana cara mencintai Rasulullah? Ayo selawatan di sini. Ora ngombe wae. Ngombe iki dingelak ra wareg. Ya, ini vokalis e. Gus wae ben istirahat dhisik. Niki vokalis. Oh, lah. Vokalis e kowe iki. Kok rumahmu enggak meyakinkan. Ayo, jare lagu lawas apa lagu anyar? Anyar, durung dadi. Sing lawas, ora kalingan. Ya apa, los dol? Kartonnya nomor udah janji? Apa? Lawas, apa? Dunia rabi? Iya ngono ngaji wong tuane ngarep tungkae slonjor. Ora rumangsane tungkae mletek-mletek iki. Pengajian sing dia mesti wong ngene. Ono diri kae yang ngono. Wongane. Napa? Maklum denggol tuwa. Sing takon sapa? Tuwa cerewet. Ya, selawatan deh. Ngandani cah nom-nom. Ditinggal rapi. Tabu. Dangdutan. Ares. Rambutan. Aku nanti dangdutnya sesuai dengan jiwanya Pak Tom. Mana? Kalau jiwanya jiwa sawer kayak gitu. Lagi mau urip ki oke cobaan, lah oke saweran jenenge dangdutan. Kuwi tau ngono. Lah cobaan ki mesti oke to. Karena kalau sedikit namanya cobain. Mila awake dhewe kudu ngaji kanthi istiqomah. Ngopo istiqomah kok abot? Iya, istiqomah ku mesti abot. Lah enteng jenenge istirahat.
keton. Sabar itu kan tumatese napa mboten Gus? Ora ana sabar iki ra diwates sing diwates mung kulon prok. Ngopo kok sabar ki abot soalnya hadiah surga. Lah sabar enteng hadiah payung. Maka kalau kamu hidup dipenuhi masalah, bahagialah, berarti kamu manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya undi-undi. Apa ya jangan gue ya? Ngono kok dandeng. Mas, Gus Miftah kok pakai goblok. Masuk Gus kelapa ayo. Kasih lihat matanya katarak. Cengengesan tak rabi loh ya. Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Nikita Mirzani. Semoga-moga bojomu kiai ya. Rambutnya gondrong, kocomotan, tongkatan. Lo codot kayak ngopo? Santai wae. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Ultimate gimana? Ingat, meluluhkan santri putri tidak dengan I love you, tapi luluhkanlah santri putri dengan kau pilih dulu. Jangan bawakan dia kado, tapi bawakan dia mahar. Masuk kok. Ini dinyang. Hatiku